Oke, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Di sini kita akan belajar materi fisika. Nah, materi pelajaran fisika kelas 11 SMA semester ganjil tahun pelajaran 2021-2 yang kita akan pelajari adalah yang pertama dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Ya. Lalu elastisitas dan hukum Hooke. Lalu fluida statis, fluida dinamis, suhu dan kalor, kemudian teori kinetik gas. Nah, itu yang akan kita pelajari. Pertemuan pertama kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Ya, dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak yang pertama kita belajar dari dinamika. Oke, bagian pertama adalah momen gaya. Nah, ingat gaya merupakan penyebab terjadinya gerak translasi. Dan gerak translasi itu gerak lurus atau gerak melengkung. Ya, yang pasti dia bukan gerak melingkar. Nah, dalam gerak rotasi, gerak rotasi itu baru gerak melingkar. Gerak rotasi itu banyak contohnya, gasing yang berputar, ya. Bumi kita juga berputar, ya. Kemudian pintu, ya. Dalam gerak rotasi, penyebab berputarnya benar disebut dengan momen gaya atau torsi. Ya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ya. Ini gaya, ini D-nya itu lengan gaya. Nah, perpanjangan dari gaya itu namanya garis kerja gaya. Ya. Nah, seperti ini bendanya ini berputar. Ya. Jadi ya pasti ada apa? Ada pusat berputarnya, sumbunya. Ini di O. Bagaimana rumus momen gaya tau yang ditimbulkan oleh gaya F yang bekerja untuk sudut? Ya, kalau sini sudutnya theta, ya. Ini bacanya alpha atau theta sudutnya. Pada jarak R, ya. Ini jarak R, ya. Ini gaya F, ya. Ini sudutnya. Momen gaya atau torsi dirumuskan dengan tau sama dengan F cross D, ya, gaya kali lengan. Nah, D-nya apa dia? Fr sin alpha. Jika jarak sumbu putar ke titik tangkap gaya dinyatakan sebagai vektor R, maka vektor momen gaya menjadi, nah ini, ya. Lihat ini rumusnya, jika sin alpha sin theta-nya 90 derajat. Sin 90 kan 1. Jadi rumusnya tau sama dengan F, ya. Tau itu adalah momen gaya, ya, meter Newton, ya, atau Newton meter juga boleh. F itu gaya Newton, R itu, ya, lengan, dan theta adalah sudut apit antara F dan R. Itu jika F tegak lurus R, maka rumus momen gaya atau torsi kita tahu sama dengan F dikali R. Ya. F dikali D, ya. F dikali R. Itu rumusnya. Ingat, ya. Momen gaya itu adalah gaya dikali lengan gaya. Jika sudutnya adalah 90 derajat. Jika tidak, ya, tahu sama dengan FR sin alpha. Berikutnya kita pelajari adalah momen inersia. Momen inersia itu merupakan ukuran kelembapan benda yang mengalami gerak rotasi. Nah, ini yang perlu kamu ingat, ada 3, ya. Yang pertama, benda-benda berbentuk titik, ya. Rumusnya I sama dengan mr kuadrat, ya. Mr kuadrat. Jika bendanya masanya banyak, ya, lebih dari 1, ya, ini sumbu putarnya, ya. Misalkan ini ada M1 R1, M2 R2, maka ini menjadi I sama dengan sigma mr kuadrat, yaitu sama dengan M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Nah, untuk benda-benda bukan titik, ya, terus dibakar I sama dengan integral R kuadrat dr. Nah, yang ketiga adalah teorema sumbu paralel. Harusnya I sama dengan IPM ditambah
MD kuadrat, di mana M-nya adalah massa benda, ya, dan D-nya adalah jarak sumbu paralel ke sumbu pusat massa. Inersia untuk benda tegak. Ya. Yang perlu diingat ada ini, yang pertama ya, batang homogen melalui pusat, ya, I-nya 1/12 ml kuadrat. Batang homogen melalui ujung 1/3 ml kuadrat. Ini pusat melalui ini ujung. Berikutnya adalah silinder tipis, ya, I sama dengan ml kuadrat. Yang berikutnya silinder pejal melalui sumbu 1/2 ml kuadrat. Yang perlu ingat. Lalu silinder pejal, ini sama oleh. Lalu bola pejal, nah ini bola pejal sering keluar di soal. 2/5 ml kuadrat. Lalu bola pejal melalui ujung dia 7/5 ml kuadrat. Nah itu yang perlu diingat. Ya, hubungan momen gaya torsi dengan percepatan sudut. Ini kan bendanya. Ini ada massa, ya, ada F. Nah, F itu sama dengan, ya, M dikali AT, ya, massa dikali percepatan ya, percepatan tangensial, di mana percepatan tangensial itu sama dengan alfa dikali R, ya, percepatan sudut dikali R. Nah, ingat F itu sama dengan M dikali A, ya. Nah, A-nya ini kan alfa, ya, jadi M dikali alfa R. Nah, kedua ruas dikali R, jadi ini F kali R sama dengan M alfa R kali R jadi R kuadrat, di mana FR itu sama dengan tau, lalu M R kuadrat itu I dikali alfa. Maka inilah hubungannya, ya. Momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut, tau sama dengan I dikali alfa. Nah, untuk memudahkan mengingat, ada ini hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi. Kecepatan V itu berarti di gerak rotasi dia kecepatan sudut omega. Percepatan A, kecepatan sudut ini alfa. Massa M jadi momen inersia I. Ini hubungannya. Kecepatan sudut omega itu V dibagi R, ya. Cari-carinya. Lalu percepatan sudut alfa itu A dibagi R. Inersia I sama dengan mr kuadrat. Lalu gaya F itu M kali A, ini momen gayanya jadi tau sama dengan I alfa. Tau sama dengan R dikali F. Nah, ini kita perlu ingat. Berikutnya adalah contoh soal. Contoh soal untuk momen gaya. Ya, ingat ya. Yang di kanan 15 kilo, yang di kiri 20 kilo. Agar juga tidak bergerak ke atas atau ke bawah, maka total gaya vertikal ke bawah harus sama dengan gaya normal pada penempuh juga juga. Jika kita misalkan massa 15 kilo mengalami torsi 1, ya, yang ini torsi 1, lalu yang massa melakukan torsi 2, ya, maka untuk torsi 1 kan rumus momen gaya kan lengan dikali gaya. Lengannya 1 dikali gaya. Nah, ini 15 kilo. Nah, kalau punya berat dia, ya. Ya. OE sama dengan M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Ya, massa dikali percepatan gravitasi. 15 dikali 9,8 atau boleh pakai angka 10. Sini 9,8, maka torsi satunya 147 meter. Lalu torsi 2-nya, ya, torsi 2 lengannya 0,5 kan dikali 20 dikali 9, ini 98 Nm. Maka torsi 1 menyebabkan muternya kan situ, ya, atau, ya. Nah, torsi 2 menyebabkan muternya kan ke sana, ke atas dia. Torsi
torsi 1 pancungan jukit bergerak searah jarum jam, ya kan searah. Ya, yang ke sini lebih besar, maka totalnya adalah 147 dikurang 98 sama dengan 49. Arah putaran searah jarum jam. Oke, lihat ini ke bawah. Yang ini torsi 2 dia sini. Ya. Tapi ini lebih besar. Berapa dia? 147. Ya. Jadi torsi 1 searah. Ya. Jarum jam. Torsi 2 membuat bergerak berlawanan jarum jam. Nah, besar totalnya adalah ya dikurangkan. Berikutnya untuk momen inersia ada 4 ya, ini O, A, B, C, D. Nah, momen inersianya terhadap titik O, ya di O. Maka ini ada banyak nih, maka I sama dengan MA/OA kuadrat plus MB/OB kuadrat plus MC/OC kuadrat MD ya OD kuadrat. Nah, dihitung maka hasilnya adalah 0,17 kg per kuadrat. Itu dipahami contoh soalnya. Belajar.